Do you wanna know? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Ini seperti terlihat di video, kami jalan-jalan lagi dalam situasi sekarang, cuma jalan-jalannya ke garden center setiap hari. Jadi kali ini juga kami garden center di dekat tempat kami. Untuk itu aku dan Uda ngajak teman-teman ikut bersama kami ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tapi nggak terlalu rame. Jadi aku di sana selalu enjoy menikmati tanaman-tanaman yang bagus. Ternyata ada 2 pohon yang sangat menarik buat kami. Kebetulan lagi share. Pertamanya mikir-mikir, nimbang-nimbang, pandang-pandang, muter-muter, pandang-pandang, lihat-lihat. Akhirnya diputuskan setelah dipandang-pandang, ditimbang-timbang, akhirnya diputuskan bawa pulang. Dan ini si Uda bawa pulang, kita arah ke Kasah. Akhirnya bawa pulang juga. Nggak tahu taruhnya di mana, yang jelas sekarang kita udah punya 2 pohon lagi. Jadi taruh di mananya nanti kita pikir belakangan. Yang jelas ini mikirkan gimana cara bawa pulang. Karena untung rumah kami nggak begitu jauh, jadi akhirnya harus 2 kali bolak-balik karena pokoknya besar sekali. Ini kita bisa sesudah lewat kasir kita bisa ngepak-ngepak pakai plastik atau ternyata plastik yang paling besar udah nggak muat lagi, terpaksa kita ikat sama tali lingkaran pohonnya. Habis itu kita nggak bisa masukin ke plastik, tapi dilingkari aja dengan plastik. Habis itu diikat dan dibawa pulang. Nasib dasar ini nggak mikir, asal beli. Ini tanaman itu atau pohon itu akhirnya nyampe juga di rumah. Lihat si Uda bela-belain masuk rumah dengan pohon itu. Untung dia keluarkan tenaga powernya. Oh ya, nama pohon ini katanya Elagnus ebinghae vivella. Oh, dan ini Wah. Pakai ombak even. Kijk eens. Jadi kita beli 2. Jadi ini yang keduanya. Ini terakhir musim gugur. Mudah-mudahan beli tanaman yang agak gede ya. Kacian. Nou, handig die pot zitten 2 handgrepen aan. Het is makkelijk om te voelen. De bedoeling om mesin zo is om dat te zwaar. Ya, akhirnya 2 pohon masuk rumah. Masih dalam verpakking. Deze eventjes hier. Nee. Ya, lebih tinggi dari saya. Ja, ook groter dan ik. Oh ya, lebih tinggi dari kamu. Ja. Betul kan? Lebih dari 2 meter. Ja. Oké. Zo. Oké. Ik heb honger. Jij?
Sekarang sudah buka-buka plastiknya. Jadi biasanya di garden center itu kalau kita beli tanaman, mereka selalu sediain, umpamanya karena sering orang beli tanaman ini untuk kado, jadi dia ada menyediain kertas-kertas kado atau plastik biar gampang bawanya, kayak yang kami bikin kayak gini. Cuma karena pohonnya terlalu besar, kita nggak bisa dimasukin ke dalam plastik. Plastik itu biasanya dia roll gitu, dia gulung. Nah teman-teman, daripada bosan tiap hari nggak ngapa-ngapain selain dari kerja setengah hari, permainan atau tempat main kita cuma ke garden center. Jadi efeknya tiap kali pengen beli tanaman, karena memang hobi bertanam dari dulu. Jadi kita sekarang kayak yang pohon ini udah dibeli, sebenarnya susah naruhnya di mana gitu, karena rumah kita udah penuh sama tanaman. Hampir tiap hari ke garden center, Juga sekarang di Belanda di supermarket mereka juga jual tanaman. Jadi kalau kita ke supermarket lihat tanaman itu ada keinginan, tetap aja ada keinginan untuk beli-beli. Jadi tiap kali cuma hari-hariku cuma memandang tanaman, merawat tanaman, dan bicara sama tanaman karena udah nggak gaul lagi. Jadi gaulnya cuma sama tanaman tiap hari. Setelah kulihat di internet atau di info-info internet, ternyata efek dari corona memang di mana-mana orang lagi tergila-gila sama tanaman, baik laki-laki atau perempuan, hingga tanaman harganya menjadi lebih tinggi. Tapi di Belanda biasa aja. Aku lihat yang di Indonesia dalam 1 bulan 2 bulan bisa 10 kali lipat harganya lebih mahal katanya. Gila. Aku dari dulu hobi tanaman tapi sering belinya kalau udah tanaman sakit aku beli, aku rawat, akhirnya bagus. Pohon ini aku beli juga karena lagi sale, jadi aku beli 2. Yang penting beli dulu, nanti mikir taruh di mana. Susahnya itu tadi, karena tanaman itu enggak semua bisa di luar rumah, juga enggak semua bisa di dalam rumah. Kalau juga tergantung musim. Kalau udah musim gugur, tanaman-tanaman yang kita taruh di luar, kalau temperaturnya udah kurang dari 15 derajat, harus tanaman itu masuk rumah. Kalau enggak, bisa-bisa mati. Karena aku pernah waktu itu aku biarin tanaman Sri Rezeki, terus ZZ Zamilio Kulkas Zamifolia, aku biarin beberapa saat di teras. Waktu itu udah hampir 0 derajat. Ternyata kayak tanamanku itu kayak udah di freezer. Pertamanya layu, akhirnya pohonnya itu kayak keluar dari freezer. Kasihan, akhirnya mati semua. Jadi itu waktu itu nyoba-nyoba tahan atau enggak, ternyata enggak tahan. Jadi di Belanda risikonya itu, atau umumnya di negara 4 musim, kalau kita punya tanaman harus mikir tanaman itu untuk dalam pot atau untuk di luar. Ja, buiten binnenkort lekker regen afspruiten. Als regen, gaat het gewoon regen. Gewoon lekker buiten. We spuiten beter, hè? Ja, ja. Iya, ini tanaman yang baru dibeli. Namanya apa? Kijk of de naam hierbij ziet staan. Beli tanaman tapi nggak tahu namanya. Kijk, daar staat dat. Ini geloof ik. Lebih tinggi dari si Uda. Mooie witte bloemetjes eraan. Even kijken. Nah, lihat nanti.
Lachnes Ebbingen Vivileg. Lachnes Ebbingen Vivileg. Aman supaya bocil. Ya. Jadi yang satunya lagi tenang dalam rumah karena pohon yang satu laginya kita singkirkan, jadi taruh pohon ini untuk sementara bisa naruh di sini. Ada pohon yang lainnya jadi kita nggak taruh sekarang karena udah penuh. Jadi salah satunya kita taruh aja di share ya. Karena dua-duanya nggak ada tempat lagi di kamar, jadi kita taruh salah satunya di sini. Jadi ini pohonnya sangat besar. Jadi sekarang taruh di sini aja di share. Jadi kalau musim dingin kita bisa duduk di sini dengan masang perapian, jadi asik. Nih, jadi ini karena hobi tetap aja beli lupa naruhnya mau di mana. Terima kasih ya teman-teman udah ikut bersamaku, mudah-mudahan pada suka. Sampai lain kali, dah.